Oke, halo semuanya teman-teman di APG, kembali lagi di APG Talk 2 kita, yaitu mengenai tema Get to Know Petroleum Industry by Mr. Herman Darman. Oke, sebelumnya kenalin dulu nih, nama aku Raisa sebagai Marketing Director dari APG ATB, dan aku di sini sama Dan aku Puji Nur Hidayah sebagai PR ABGTB. Dan kami sedang bersama Mr. Herman. Boleh disapa dulu Pak, teman-teman dari APG. Saya Herman Darman. Halo, salam kenal. Belum kenal ya Pak ya. Oke, karena di sini kita temanya Get to Know Petroleum Industry nih teman-teman. Dan udah ada Bapak Herman juga nih yang kebetulan expert banget di bidangnya petroleum industry gitu. Kan Bapak Herman juga presiden ya Pak ya dari APG Asia Pacific Region, terus juga Arts and Business Development di Pertamina Hulu Energi ya Pak ya. Dan banyak deh Pak, pokoknya pengalaman Bapak. Oke, kita mau langsung aja nih Pak, boleh diceritain sedikit nih Pak tentang latar belakang Pak Herman dan perjalanan karir Bapak juga di industri itu gimana sih Pak? Kalau latar belakang mulai dari mana ya? dari mungkin dari memilih jurusan geologi ya. Kenapa saya pilih jurusan geologi? Ya, dari waktu saya SMA, udah kelas 3 mau cari jurusan yang cocok tuh banyak kakak kelas yang datang ke SMA, balik ke sekolah, kasih tahu tuh bagaimana kehidupan di kampus. Ya kan? Nah, terus saya juga tanya jurusan apa? Ya kan persaingan ketat ya. Jadi saya tanya jurusan apa yang paling mudah masuknya gitu. Nah, jawabannya adalah jurusan yang kurang populer, yang kurang terdengar. Kalau sipil, elektro, kedokteran, ekonomi gitu kan udah terkenal gitu. Nah, terus ada yang saya bilang contohnya apa gitu kan? Saya nggak tahu jurusan apa yang tersedia di TB. Terus mereka bilang, mungkin geologi katanya gitu kan. Terus saya juga teman-teman geologi jurusan apa? Geografi, tahu kita ada pelajaran geografi. Tapi jurusan geologi saya nggak tahu. Terus mereka bilang banyak outdoor. Wah, saya bilang cocok nih. Nah, jadi saya juga sering ikut pramuka, saya sering camping, kita cocok nih. Nah, akhirnya saya masuk ke jurusan geologi. Nah, jadi setelah di geologi memang sering field trip ya ke lapangan, ke Sambung dan segala macamnya. Nah, begitu lulus, saya juga nggak langsung ke dunia spesifik ke dunia industri minyak, migas. Jadi saya terbuka apa aja yang dapat duluan lah, yang penting saya kerja gitu. Jadi saya persiapan juga untuk geologi lingkungan, siap-siap ke mining, tambah batu bara, belajar dari teman, belajar baca buku, remote sensing, segala macam ya, saya pelajari semua. Tapi suatu hari di kampus ada pengumuman tuh buka lowongan. Terus saya lamar, terus teman saya bilang tuh kamu kayaknya bakal dipanggil tuh untuk interview. Nah, jadi interview pertama saya yang setelah lulus ya, sebelum lulus saya juga ada dapat juga tawaran, tapi saya belum lulus, saya fokus lulus dulu. Begitu lulus keterima di interview, ternyata keterima. Jadi waktu interview juga saya banyak ya belum pernah ngalamin interview. Saya nggak dikasih tahu, suruh bawa tesis. Ternyata saya bawa di sana, tanya tesisnya mana. Oh, saya bilang saya nggak ada, nggak bawa gitu. Tapi langsung dia tunjukin, oke, nggak apa-apa, kamu udah di sini. Ini ada remote sensing, satellite image. Apa yang kamu bisa ceritakan? Remote sensing, oke. Terus saya lihat begini-begini, karena saya juga pernah kerja lapangan. Dia tanya, ini saya kasih kertas. Kamu gambarin peta tesis kamu di mana, formasinya apa. Jadi saya bikin peta geologi tuh pakai tangan aja. Ini saya base camp di sini, sungai sini, outcropnya kan karena baru pulang dari dari tesis lapangan. Nah, jadi saya masih ingat lah gitu kan gini. Jadi saya cerita stratigrafinya gini. Cuman yang kalau teman-teman saya bilang, saya tuh keterima karena saya tanya dalam bahasa Inggris dan saya menjawab dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris berarti apa ya? Bahasa Inggris itu key menurut saya.
Meskipun belepotan seperti biasa, tapi dulu saya ikut kursus yang paling murah bahasa Inggris itu. Di sini ada itu Harvard namanya kursus itu. Setiap hari kita belajar bahasa Inggris. Di GIA juga dulu ada apa GIA English Club tuh saya nggak terlalu banyak involve, tapi itu banyak membantu. Kira-kira dari situ saya kerja di lapangan, saya suka dengan geologinya, dunia migas, terus saya ambil S2, dan gitu di Aberdeen di UK. Terus dari sana saya keterima di Shell, dari sana ya terus di karir di Shell 21 tahun, jadi nyantol terus. Dan di Shell itu kita pertama tentunya di Jakarta, terus kantornya tutup Jakarta, saya ke Brunei. Nah, Brunei itu saya 7 tahun di sana. Dari Brunei orang-orang bilang kamu udah kelamaan 7 tahun nih gitu kan. Ya udah pindah ke Belanda. Ke Belanda proyeknya macam-macam karena di pusatnya di Belanda. Jadi saya kerjakan dulu yang pertama tuh CIS ya, former Soviet Union. Jadi bekas-bekas jajahan Rusia. Negara-negara yang pakai tan itu, jadi Kazakhstan, Turkmenistan gitu, sampai Pakistan saya nggak pernah ke sana, tapi saya ikut mapping. Kalau yang lain-lain saya pernah ke sana. Terus Rusia saya pernah ikut field mapping, seismic mapping di Rusia. Lalu itu pindah ke Asia Pasifik 2 tahun, jadi total 7 tahun di Belanda. Terus saya pindah ke Malaysia 2 tahun. 2016 tuh harga minyak turun, akhirnya saya juga keluar. Nah, terus saya pulang ke Indonesia, saya set up social enterprise untuk geologi, namanya Indogeo. 2019 saya kerja lagi di Petronas, 3 tahun, 2022 saya keluar, 2023 saya ke Pertamina sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Iya, gitu. Juga ya Pak ya. Iya, jadi muter-muter, pindah-pindah. Di Indonesia, di luar negeri juga. Iya. Nah selama bekerja kan Bapak udah banyak nih bekerja. Paling berkesan tuh apa sih Pak? Kalau yang pertama kerja lapangan itu selalu berkesan. Memang itu agak sulit ya. Jadi teman-teman saya bilang kalau kita masih awal, masih muda nih, belum berkeluarga gitu, masih bebas, pergi kemana-mana ya. Jadi saya ke itu yang 3 tahun pertama kan di Kalimantan, terus begitu saya kerja di pernah offshore Tarakan di well site, ya. Jadi itu pengalaman yang kalau di kantor ya biasa lah ya. Iya Pak. Pada komputer, ketemu teman-teman gitu ya, bikin peta oke, gitu. Tapi kalau kerja lapangan setiap hari kita pindah, ketemu orangnya juga berbeda, terus Juga beda gitu. terus yang beda ya. Ya belajar banyak dari orang-orang yang hidup di daerah tersebut, dan banyak culture juga yang berbeda. Mungkin yang paling menarik ini saya pernah ke suatu daerah di Kalimantan Timur. Tinggal dengan orang-orang kampung, kita sewa rumah. Nah, terus kan kita sering berinteraksi dengan mereka. Suatu kali kita kehabisan beras. Nah, terus saya bilang sama mereka tetangga, Pak, ada beras nggak Pak? Terus dia kasih saya beras tuh. Kan saya karena sebagai geologis kan kita punya kru ya, beberapa ada bisa sampai 15, kadang bisa sampai 20 ya, tergantung. Nah saya perlu banyak Pak, oke nggak apa-apa, kita ada beras gitu, anterin berkarung-karung. Nah karena biasanya kita beli di pasar, tapi tempat itu jauh dari pasar, tapi kan ada duitnya. Iya. Saya kasihlah ke mereka, ke bapak ini. Ternyata tersinggung. Dia bilang, saya pikir kita udah kayak saudara katanya. Anak saya, bapak kasih Coca-Cola yang kaleng, Kalau itu kan menurut mereka, buat kita di sini Coca-Cola Indomaret gitu sekarang ya. Buat mereka di sana tuh, wah kayak di film katanya. Di film-film gitu kan. Nah, gitu ya, Pak? iya, buat mereka berharga. Terus anak-anaknya juga sering ke rumah, saya ngobrol, mereka welcome kita sekali gitu. Jadi waktu saya kasih uang, mereka tuh merasa kok bapak kasih uang gitu. Berapa tahun Pak
berarti di industri migas Pak? Sekarang tahun 2024 ya sekitar 32 lah. Wah, udah 32 tahun udah lama banget kan ya? Iya, lama banget. Berarti tadi belum ada 30 tahun. Iya, saya masih 20 tahun Pak. Aduh, ya. Iya Pak. Nah, berarti kan Bapak udah tahu nih Pak, karir-karir apa aja gitu ya Pak ya, di industri migas gitu Pak. Kalau menurut Bapak, ini peluang karir yang paling menjanjikan gitu Pak di industri migas itu apa sih Pak? Jadi kalau misalnya kita di industri ini, kalau pelajaran geologi aja, kalian kan basically sama ya. Hampir semua jurusan belajar struktur geologi, stratigrafi, sedimentologi, paleontologi itu, seperti saya bilang tadi, di Indonesia sekarang ada 2.000 geoscientist setiap tahun yang lulus. Jadi setengah-setengah lah antara geologi, geofisika ya. Tapi kira-kira semuanya sama itu ya, pendidikannya mirip-mirip lah ya, apalagi yang geologi dan geologi ya. Geofisika tentunya ada fisika tambahan ke sana, tapi intinya kita harus cari peluang yang orang lain nggak punya, kan persaingan ya. Nah, jadi kita untuk bisa bersaing kita misalnya tadi saya cerita pengalaman saya dulu bahasa Inggris ya, mungkin sekarang teman-teman udah lebih bagus, lebih expose bahasa Inggris. Terus kemarin yang saya amati pemetaan ya, pakai GIS, peta itu sekarang saya perhatiin kemarin-kemarin yang nggak dapat di perusahaan migas juga dapat kerja. Ya, saya ketemu orang-orang yang pernah kerja yang sedang bekerja di Grab, di Gojek, di Telkomsel. Saya tanya, kalian ngapain aja? Oh, ngurusin peta, kan petanya berubah-berubah. Traffic itu berubah, terus begitu update, terus nambah wilayah baru. Nah, kemarin ada mana kayak ke Labuan Bajo atau kemana kan dulunya nggak ada, sekarang ada, harus ada petanya, disiapin petanya. Nah, jadi mapping skill, terus ada juga sekarang kan kita banyak pakai AI, ya, data science itu tentunya geologi, tapi dikombine dengan sesuatu yang berbeda. Dengan ArcGIS, dengan DKV mungkin. Tapi basically kita core-nya geologi, terus kita kembangin kemana-mana. Jadi ya di situ kita persaingan kita kalau cuma berdasarkan hanya core skill kita aja, ya saingan tambah banyak. Tapi kalau misalnya kita geologi ditambah bahasa Inggris, nah kita mungkin lebih sedikit orang yang itu. Kita ada geologi, bahasa Inggris, computer science, tambah sedikit lagi kan. Nah, ada geologi, terus computer science, terus ada artificial intelligence, atau bikin website, atau bikin apa. Jadi ya itu penting untuk mendapatkan kesempatan. Ya, jadi kita harus gitu ya, Pak. Ya, jadi kita combine ya dengan beberapa yang lain. Atau kalau misalnya yang udah senior biasanya ambil ke manajemen, ekonomi manajemen, atau ambil geologi terus ambil reservoir engineering, perminyakan. Jadi kita ya namanya kita cari-cari peluang untuk meningkatkan kemampuan kita. Kalau kita cuman geologi terus itu aja, jangan-jangan anak-anak yang baru lulus lebih jago daripada kita kan? Karena komputer berkembang, kita nggak update dengan komputer, yang ini lebih mahal, lebih mahir dalam menggunakan software. Jadi ya itulah caranya kita berkompetisi. Juga dengan ini networking ya, dengan APG itu banyak juga. Saya tuh banyak juga tuh bikinin surat rekomendasi untuk orang-orang warga negara lain untuk pindah warga negara, pindah dari Australia, pindah ke Amerika, orang India mau ke Australia, karena saya involved di APG, mereka minta tolong saya bikin surat rekomendasi. Jadi beyond pekerjaan, tapi dengan involved dengan APG, dengan belajar-belajar yang baru, kita bisa kemana-mana. Benar Pak, pokoknya cari banyak-banyak skill di luar geologi juga gitu ya Pak, buat ningkatin kualitas diri gitu ya Pak. Iya betul. Iya, tadi kan kayak banyak nih Pak yang terbaru anak-anak baru gitu kan Pak, yang udah belajar komputer gitu-gitu. Tapi kalau buat masuk ke migas gitu yang dicari gimana sih Pak, kualifikasi buat fresh graduate gitu kan banyak tuh
fresh graduate yang berpengalaman gitu. Itu gimana Pak cara biar bisa masuk ke dunia migas gitu? Jadi kita perlu ingat juga belakangan terakhir ini dunia migas Indonesia itu banyak berubah. Jadi banyak berubah dari segi industri. Jadi perusahaan-perusahaan yang dulu, jumlah perusahaan di Indonesia tidak sebanyak dulu. Karena perusahaan contohnya Total itu keluar, terus jadi Pertamina Hulu Mahakam. Yang di Sumatera dulu ada Caltex, jadi Chevron, sekarang Pertamina Hulu Rokan. Ya, jadi perusahaan-perusahaan itu banyak yang sekarang jadi Pertamina, memang besar sekali jadinya. Tapi kalau kita bikin acara aja sekarang Pertamina udah sponsor. Kalau dulu kan ada ini, sekarang jumlahnya semakin sedikit. Tapi anyway, jadi kesempatan di dunia perminyakan saat ini sedang terbatas ya. Tapi saya juga lihat investasi juga orang-orang mulai tertarik untuk datang. Karena pemerintah kita juga sudah melihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan mereka mengambil tindakan. Ya. Mereka lebih fleksibel dalam negosiasi, lebih kondusif dalam memberikan akses ke data. Ya. Mungkin belum 100% seperti yang diharapkan industri, tapi kita lihat ada gejala trennya tuh udah bagus. Jadi ya kayaknya semoga terus berkembang. Dan tentunya company-company juga banyak yang datang. Saya kerja di Pertamina, saya lihat juga banyak sekali yang datang untuk menjalin kerjasama. Bahkan dari luar negeri juga datang. Mungkin kalian bisa lihat di surat kabar, banyak pemerintah-pemerintah lain mau berkolaborasi dengan Pertamina, gitu ya. Jadi harapannya kan tentunya peluang itu nggak cuma terbuka di sini, tapi membawa orang-orang kita juga ke luar negeri. Mungkin bukan untuk yang fresh graduate, tapi kan yang kalau ini kan regenerasi kan ya, yang senior kemana, yang dibawa ya. Jadi tentu itu harapannya, mungkin masih lama. Kita yang problem itu kita nggak tahu kapan, karena kan kalian kalau lulusan itu kira-kira kan tahun depan, atau tahun depannya lagi, padahal kalau dunia migas itu planningnya tuh bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya panjang. Jadi jadi kita juga kalau mau kasih cerita tentang peluang kepada mahasiswa lulusan baru, kita harus ingat juga bahwa mahasiswa itu kan bahkan hitungannya bulanan ya kalau udah lulus kan. Kalau bisa cepet-cepet dalam kerja dalam 1 bulan, 2 bulan, bukan 5 tahun lagi gitu. Nah, terus kemudian kalian juga perlu cari pengalaman untuk mengisi gap yang setelah lulus ini. Itu yang menjadi concern dari APG yang profesional. Makanya untuk APG kita sekarang fokus ke student dan yang profesional. Kalau yang udah profesional tuh ya mereka pertama udah punya income sendiri, company udah take care. Kalau misalnya student sebetulnya universitas yang take care. Tapi yang profesional begitu kalian lulus dari kampus itu kayak anak yatim piatu, nggak punya orang tua lagi, bukan industri, bukan dari kampus, bukan. Jadi kita organisasi APG ini mencoba menjembatani lah. Ya. Pokoknya cari banyak skill di luar biologi juga gitu ya Pak, buat tingkatin kualitas diri gitu ya Pak. Iya betul. Nah, iya tadi kan kayak banyak nih Pak terbaru anak-anak baru gitu kan Pak, yang udah belajar komputer gitu. Tapi kalau buat masuk ke migas itu yang dicari gimana sih Pak, kualifikasi buat fresh graduate gitu kan, banyak tuh fresh graduate yang berpengalaman gitu. Itu gimana Pak cara biar bisa masuk ke dunia migas gitu? Jadi kita perlu ingat juga belakangan terakhir ini dunia migas Indonesia itu banyak berubah. Jadi banyak berubah dari segi industri. Jadi perusahaan-perusahaan yang dulu, jumlah perusahaan di Indonesia tidak sebanyak dulu. Karena perusahaan contohnya Total itu keluar, terus jadi Pertamina Hulu Mahakam. Yang di Sumatera dulu ada Caltex, jadi Chevron, sekarang Pertamina Hulu Rokan. Ya, jadi perusahaan-perusahaan itu banyak yang sekarang jadi Pertamina, memang besar sekali jadinya. Tapi kalau kita bikin acara aja sekarang Pertamina udah sponsor. Kalau dulu kan ada ini sekarang jumlahnya semakin sedikit. Tapi anyway, jadi
kesempatan di dunia perminyakan saat ini sedang terbatas ya. Tapi saya juga lihat investasi juga orang-orang mulai tertarik untuk datang karena pemerintah kita juga sudah melihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan mereka mengambil tindakan ya. Mereka lebih fleksibel dalam negosiasi, lebih kondusif dalam memberikan akses ke data ya. Mungkin belum 100% seperti yang diharapkan industri, tapi kita lihat ada gejala trennya itu udah bagus. Jadi ya kayaknya semoga terus berkembang dan tentunya company-company juga banyak yang datang. Saya kerja di Pertamina, saya lihat juga banyak sekali yang datang untuk menjalin kerjasama. Bahkan dari luar negeri juga datang. Mungkin kalian bisa lihat di surat kabar banyak pemerintah-pemerintah lain mau berkolaborasi dengan Pertamina, gitu ya. Jadi harapannya kan tentunya peluang itu nggak cuma terbuka di sini, tapi bahwa orang-orang kita juga mau ke luar negeri. Mungkin belum kan untuk yang fresh graduate, tapi kan ya kalau itu kan regenerasi kan, yang senior kemana, gitu ya. Jadi tentu itu harapannya. Mungkin masih lama. Kita yang problem itu kita nggak tahu kapan, karena kan kalian kalau lulusan itu kira-kira kan tahun depannya lagi, padahal kalau dunia migas itu planningnya tuh bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya panjang. Jadi jadi kita juga kalau mau ketemu kasih cerita tentang peluang kepada mahasiswa lulusan baru, kita harus ingat juga bahwa mahasiswa itu kan bahkan hitungannya bulanan ya kalau udah lulus kan. Kalau bisa cepet-cepet dalam 1 bulan 2 bulan, bukan 5 tahun lagi gitu. Nah terus kemudian kalian juga perlu cari pengalaman untuk mengisi gap yang setelah lulus ini. Itu yang menjadi concern dari ABG yang profesional. Makanya untuk ABG kita sekarang fokus ke student dan yang profesional. Kalau yang profesional tuh ya mereka pertama udah punya income sendiri, company udah take care. Kalau bisa student sebenarnya universitas yang take care. Tapi yang profesional begitu kalian lulus dari kampus itu kayak yatim piatu, nggak punya orang tua lagi, bukan industri, bukan dari kampus, bukan. Jadi kita organisasi ABG ini mencoba menjembatani lah. Iya benar sih Pak. Ya, kita juga udah sama di ABG ini udah ngerasain banyak banget benefit sih Pak selama kita di sini. Makanya acara-acara juga dari kita sendiri, kenal orang-orang baru juga. Kita kemarin juga ada kesempatan buat ke IPA Context di SDC Pak. Jadi kita tahu banyak company yang dulunya kita nggak tahu ada company. Iya benar. Jadi satu lagi yang perlu saya highlight juga. Kalau dulu kan kita, kalau saya baru lulus kan udah petroleum company, kayak Pertamina tentunya. Terus dulu ada Impact, ada Total, kan Total udah keluar, ada Chevron udah keluar gitu ya. Nah ternyata banyak perusahaan lain yang service ya, yang menyediakan juga jasa-jasa yang mensupport petroleum company. Nah ini juga penting untuk dilihat kesempatan. Jadi ada PT-PT ya, yang perusahaan-perusahaan jauh kecil menyediakan service. Ini bisa jadi peluang juga buat kalian. Terus udah kita ada perusahaan-perusahaan menyediakan software. Nah itu software itu juga perlu ditelusuri kemungkinan dapat kerjanya di sana. Kadang-kadang orang tuh masuknya tuh dari software dulu, dari service baru ke oil company gitu. Banyak yang kayak gitu. Atau kerja di field ya sebagai mud logger, sebagai well site geologist. Ya. Dulu waktu saya di RIK itu banyak sekali mud logger justru dari India dan dari Vietnam. Jadi saya tanya kenapa nggak ambil dari Indonesia, mereka kita bilang adanya ini. Nah, tapi mungkin karena informasinya nggak nyampe ke student, jadi mereka nggak, ya kalau dari Vietnam, dari India, dari Filipina, perusahaan minyak nggak banyak di sana. Jadi mereka langsung ke service company. Yang keluar dari Indonesia gitu ya Pak.
Nah, dari sana mereka lihat global, di mana yang lagi ada green activity. Saya jadi well site di saya mau bantu teman-teman dari TB dong, atau dari Indonesia paling enggak kan, untuk ternyata nggak ada kok yang CV yang masuk. Cuma ada satu dulu yang masuk. Nah, terus ya jadi ini mungkin info ini tidak sampai ke student. Jadi kita yang sebagai profesional ini tentunya harus bisa menjembatani info kan, gitu. Dan exposure-nya juga kena ke kita gitu. Iya gitu. Jadi kalian tahu apa kan ujung-ujungnya kadang-kadang kita searching job aja nama perusahaan tersebut belum tentu muncul, karena kalian nggak tahu. Yang muncul Total, tapi Total nggak ada di Indonesia. Dan Chevron di Amerika, kalian sudah fresh graduate agak susah ke sana. Tapi kalau ada perusahaan-perusahaan tertentu yang lagi lagi ada operation gitu ya, itu bisa ditelusuri. Sekarang saya lihat dengan banyak juga perusahaan-perusahaan dari luar negeri datang sini. Dari Cina aja mereka datang sini untuk rekrut. Untuk saya dengar ya, kayak mereka ada perusahaan-perusahaan Cina yang beroperasi di Irak itu, mereka cari orang dari sini juga ada. Tapi saya nggak tahu, ini yang saya dengar. Jadi kayak gini kan kita check and balance kan. Saya dengar gini, kalian belum pernah dengar. Nanti kan kita nanti saya cariin gitu kan. Nanti teman-teman ini juga kalau misalkan udah tahu nih infonya nih, ada dari luar juga mau nyari di sini, bisa cari sendiri ya. Kita juga di industri juga kadang-kadang dapat nama company, ini belum pernah dengar company ini gitu. Ternyata besar di sini. Udah lama di sini gitu kan. Karena kita juga terbatas dengan Indonesia aja, padahal di luar negeri itu di dunia ini banyak sekali company. Seringnya belum terdengar. Kita terbatas dengan skala Indonesia. Benar banget Pak, kayak kemarin kita di IT kita juga langsung kayak, ada ya? Soalnya yang datang di ITB kan waktu itu Pertamina aja kan? Iya, yang kita tahu siapa Pertamina kampus itu. Iya. Oke. Ternyata banyak juga oil gas company. Jadi harus rajin-rajin cek di website, cek teman-teman. Bahkan sekarang internet dan mana-mana akses kan ya Pak. Benar. Oke, karena tadi kita udah bahas tentang keterampilan, kualifikasi, peluang juga nih Pak, tentang karir yang ada di industri migas gitu Pak. Selanjutnya nih kira-kira buat para fresh graduate nih Pak, menurut Bapak sendiri yang pengen buat para fresh graduate yang pengen mulai karir di industri petroleum itu Pak, kira-kira langkah-langkah apa aja sih Pak yang harus mereka ambil, yang sebaiknya mereka ambil gitu Pak, sebelum mereka terjun ke industri migas gitu Pak? Kalau saya rasa yang pertama itu ya selain dari yang kalian sudah lakukan, yaitu belajar geologi, lulus tesis, cari nilai yang sebaik mungkin, itu ada beberapa skill yang penting ya. Salah satunya bahasa Inggris. Nah, caranya gimana? Kalau dulu sih ada GEA English Club ya, apa itu. Jadi kita ada nggak sekarang? Nggak ada ya? Kurang aktif sih Pak. Oh, itu penting. Dulu saya juga ngambil kursus. Kursus yang murah meriah. Dulu saya kursus 1 hari 1 jam. Tapi intens ya, 1 jam. Gurunya pakai bahasa Inggris. Nah, kita dapat tugas kecil-kecil, suruh baca, ngobrol. Tapi lebih ke kalau pasif, gitu kan kita bisa baca dictionary kan semua internet, bisa translate, Google Translate, bahasa Inggris keluar bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau kita menulis, berbicara, itu ya perlu latihan, ya kan? Terus kemudian dari hal yang lain yang tadi kita bicarakan juga tentang soft skill. Nah, jadi kalian sebagai mahasiswa bisa manage project, event seperti hari ini ya. Itu how to manage event. Karena untuk manage event kita ada kriteria, ada tantangan, ada challenge kan. How to get funding, biaya dari mana. Terus bagaimana negotiate. Mungkin kalau saya mau gedung ini, tapi gedungnya harganya mahal. Bagaimana negotiation skill. Jadi belajar dari teman-teman, ada yang lebih bagus negotiation skill-nya, ada yang program planningnya lebih bagus. Nah itu semua soft skill yang selama kita mahasiswa, selama di kampus sebaiknya
ya ditelusuri, ya gitu, diasah terus. Jadi selagi masih jadi mahasiswa harus selalu aktif ya Pak? Betul. Organisasi gitu ya Pak? Iya. Kalau saya dulu aktifnya di Suara Gea, majalah. Tadi di presentasi saya tuh saya taruh tuh slide buat Suara Gea gitu, karena dulu waktu saya jadi di kampus Suara Gea tuh majalah tuh dorman, nggak ada. Cuma saya lihat tuh senior saya pernah bikin majalah, ada 1-2 contoh, tapi nggak ada kegiatan. Nah, terus saya tanya sama ketua himpunan, gimana kalau saya aktifkan? Oh ya silakan aja kalau kamu tahu how to. Ya terus saya mulai bikin yang dengan label bendera Suara Gea itu. Saya ketemu dengan profesor-profesor yang ngeri-ngeri itu. Saya udah berani ngetok pintu. Saya minta waktu, ternyata dia appreciate. Wah, kamu jarang nih mahasiswa datang ke kantor saya ini. Ngobrol. Dia tunjukin saya hasil kerja dia gitu. Akhirnya terjadilah hubungan yang ya lebih dekat gitu ya. Terus saya juga bantuin marketing majalah. Saya ke kantor-kantor di Jakarta, ketemu alumni. Ya sempat diusir-usir sama satpam, ngapain mahasiswa datang ke sini, orang pada kerja gitu kan. Nah, saya mau jualan majalah gitu kan. Begitu ngobrol sama satpam datang lah, ini kamu dari mana? Dari ITB Pak, geologi. Oh kamu, saya juga alumni. Masuk. Jadi dia tarik saya ke dalam, terus dipanggil teman-temannya. Ini ada alumni, mahasiswa nih. Kamu ngapain? Jual majalah gitu. Berapa harganya? Ini pada saat itu kalau buat mahasiswa Rp500 satu majalah, buat alumni 5.000. Dimahalin memang. Iya, mereka bayar 10.000 loh. Nah, jadi saya bolak-balik ke Jakarta pakai tiket, saya pakai uang itu. Gitu. Jadi pulang kampung, saya kebetulan SMA dulu, ya masih orang tua di Jakarta, saya kuliah di Bandung, pakai uang itu bisa buat Kalian ya Pak. trip. Dibayarin ini. Akhirnya waktu saya jadi koordinator Suara Gea ya, teman-teman yang kerja buat majalah itu saya gaji, nggak pakai duit, pakai makan nasi goreng. Ada yang suka fotografi, saya kasih roll film, dulu masih pakai roll film. Ada yang senang komputer, saya kasih dia disket. Nah, dulu floppy disk atau disket lah dulu, memori. Jadi ya kompensasinya seperti itu ya, anak-anak semakin semangat, dia kerja sampai malam. Ya, karena itu dan akhirnya kita dapat best kampus magazine dari Tempo. Keren Pak. Karena kita bisa terbit 11 kali setahun. Setiap bulan terbit. Setiap bulan. Nah, sampai kalau kita lagi musim ujian tetap terbit. Padahal ujian Pada ujian tetap terbit. Nah, jadi kita konsisten. Cuman sekali yang nggak terbit itu akhir tahun karena pada pulang. Nah, tapi 11 kali. Jadi si majalah Tempo bikin seminar, terus dia tanya, siapa yang jurusan apa itu? Berapa kali terbitnya? Saya bilang, saya pada saat itu nggak datang. Jadi wakil saya datang, kami terbit 11 kali. Dia bilang gitu, langsung dapat penghargaan. Keren Pak. Nah, dari Tempo. Gitu. Jadi itu belajar menulis, ya kan? Karena harus terbit kan? Nah, isinya apa? Jadi ada interview, ada laporan field trip, bikin lucu-lucu sama teman-teman, dari siapa untuk siapa, ya, komentar-komentar aja, jangan tidur di kelas ya, gitu kan, gitu. Itu masuk semua, gitu. Jadi terbit kan ada minimum jumlah halaman. Kita cetak di Taman Sari ini masih hitam putih semua, nggak ada warnanya. Saya sekarang lihat Suara Gea udah pakai warna, udah keren lah. Instagram sekarang Pak. Instagram, oke dulu mah hitam putih, dipakai stensil, di bawahnya pakai Vespa karena berat gitu kan. Bagi-bagi bawah pakai kereta ke Jakarta. Ya pokoknya. Tapi banyak dari situ saya bisa bikin berita sedimentologi. Dari pengalaman mahasiswa bikin itu, saya setelah lulus saya ajak pembimbing saya Pak Yadi Zaim, profesor, sekarang sudah pindah dari ITB, tapi kami berdua saya usulin, Pak gimana kalau kita bikin majalah tentang sedimentologi. Nah akhirnya karena beliau kan udah punya pengalaman, saya kan masih baru lulus ya. Nah akhirnya saya yang punya semangat idenya dari beliau kan, kita jadi kerjasama. Nah jadilah majalah, sampai sekarang masih ada gitu.
Tapi dari Bapak ya berita sedimentologi. Ya berdua kita ngobrol dengan Pak Jaim, kita masa di Indonesia nggak ada sih? Saya bilang di luar negeri kan ada banyak gitu. Kita bikin versi Indonesia. Itu juga pertamanya gitu, fotokopi hitam putih, bikin kirim pakai perangko. Sekarang semua digital gratis lagi. Tinggal upload di Instagram, di story langsung ke Nah, seluruh dunia. iya betul. Kalau dulu harus perangko, harus ke kantor pos. Di kantor pos. Mahal. Ya begitu. Perlu duit sekarang bisa terbit anytime. Lebih enak. Iya gitu sih Pak. Terus kalau ini Pak, kami kan mahasiswa nih Pak. Nah kebetulan setahun lagi ya, insya Allah amin. Setahun lagi. Setahun lagi. Cara kami biar bisa mengejar karir nih di Migas Pak, itu gimana sih Pak caranya? Maksudnya dapat kerja dulu kan? Dapat kerja. Yang pertama, saya rasa sekarang udah banyak fasilitas, misalnya bikin LinkedIn. Oh iya benar. Nah, jadi LinkedIn itu penting. Terus begitu kamu bikin LinkedIn, terus kamu connect ke orang-orang gitu, supaya dapat exposure. Terus nanti kamu bisa tulis di situ tesisnya tentang apa, terus kegiatannya apa. Kalau perlu bikin link ke Instagram. Saya pernah jadi interviewer di acara ini misalnya kan. Terus pasang foto, connect ke Instagram. Kan sekarang udah ada banyak hyperlink kan. Bisa di link-link aja. Terus kalau misalnya pernah bikin paper, masuk. Jadi kalian waktu cari itu nggak cuman CV, nama gitu kan, tanggal lahir gitu kan, terus lulus, nilainya berapa. Kalau gitu doang ya very dry kan. Kalau yang ada di bawah, oh saya pernah bikin ini, jadi APG, pernah ikut field trip, pernah organize. Yang penting tuh leading. Jadi bukan, oh saya pernah ikut kursus, saya pernah ikut field trip, jadi peserta. Itu kurang menjual. Nah, yang menjual tuh kalau itu saya pernah organize, saya pernah involve di sini sebagai ini. Jadi nyambung tadi tentang LinkedIn ya kan, tentunya kan sekarang banyak sosial media ya, ada Facebook, ada Instagram, jadi itu bisa dipakai untuk promosikan kegiatan-kegiatan yang kalian pernah lakukan, dimana sulit untuk masuk ke CV kan, tapi juga perlu diingat untuk mencari karir di industri sekarang. Waktu kita interview, sering juga kita cek di Google. Tulis saja ketik namanya, nanti muncul LinkedIn-nya dia pernah ngapain, di APG pernah ngapain gitu kan, di Facebook-nya gimana. Jadi kalau kalian pasang foto yang aneh-aneh di situ ya biasanya tertangkap juga gitu. Jadi itu cara industri. Kadang-kadang kita juga kan ada cari job itu sekarang modelnya kan di website perusahaan itu ada link karir gitu, terus kita masukin, kita ngisi CV-nya di situ kan. Nah itu kan dari segi HR, dari HRD itu dia punya mengelola datanya lebih mudah, sorting orang yang pernah kerja pakai software Petrel misalnya kan langsung muncul, jadi filter gampang. Oke, Pak Herman, kita beranjak nih Pak dari karir di industri migas. Terus kita lanjut ke pengalaman Bapak di APG Asia Pacific nih Pak. Yang kira-kira gimana sih Pak cara APG Asia Pacific itu bisa bekerja sama dengan institusi pendidikan buat mendorong generasi-generasi muda kayak kita nih Pak, buat bisa masuk ke industri migas Pak? Ya saya ikut APG sebetulnya dulu saya lihat waktu di kampus APG cuma lihat jurnalnya aja, nggak pernah involve sebagai organisasi, jadi cuma literatur gitu, publikasi APG wah keren gitu kan. Banyak ya Pak. Tapi ternyata APG tidak hanya dari faktor publikasi ilmiah, tapi juga dengan sosial faktornya. Jadi training, networking, engagement ya seperti itu. Jadi jadi waktu saya di kampus dulu nggak ada APG masuk kampus, student chapter yang profesional nggak ada, semua benar-benar kayak ya versi lama, hanya publikasi-publikasi aja. Nah terus waktu saya masuk jadi member APG, pelan-pelan ada visiting geoscientist program itu. Pertama saya ikut acaranya adalah kita diminta datang ke kampus-kampus untuk menceritakan karir, menceritakan
pengalaman, bisa cerita tentang technical juga ya. Jadi saya dengan Mas Andar dulu, wah rajin kita ke kampus-kampus, hampir wah kemana-mana. Jogja pada saat itu hanya 12 kampus. Terus naik jadi 15. Kita coba kunjungin kalau ke Jogja itu udah 3 kampus dulu tuh, UGM, UPN. Ya gitu ya. Jadi kita ya IT di Jakarta dulu paling Trisakti, Depok baru ya itu dengan geofisika, pada saat sekarang ada geologi, sekarang ada Uper ya, Pertamina. Jadi kita datang cerita karir. Biasanya saya kalau datang ke sana cerita karir. Em, Cerita bagaimana menghadapi interview. Saya waktu dulu terus akhirnya saya ke Belanda, saya juga bikin seperti itu. Di Belanda, di Eropa saya ke Prancis, ke Spain, ke Rumania, kemana tuh kalau saya lagi holiday atau business trip, saya coba mampir ke kampus. Cerita tentang bagaimana sistem rekrutmen. Ya kan sekarang kan istilahnya we are on the other side of the table. Dulu kalian misalnya interview di sana, saya yang menginterview, terus belakangan kamu ke sini, kamu yang menginterview orang kan. Nah, jadi salah satu yang penting itu ya kita kan kalau kalian diinterview tuh sering nervous kan. Iya, Pak. Nah, kadang-kadang yang menginterview juga nervous. Nah, gitu. Karena kita harus mengambil keputusan. Ini orang diambil, atau ditolak. Nah, yang lucu kan kalau misalnya orang itu ditolak, ternyata diambil sama orang lain. Terus kan bosnya nanya, kenapa kamu tolak dulu gitu. Atau orang ini bagus nih, kita rekrut. Tapi setelah berapa bulan, ternyata performanya nggak bagus. Orang ini siapa sih yang rekrut orang ini? Nah, kan kita juga. Nah, jadi kita ada, sekarang sih biasanya makanya sekarang kalau interview, ya satu yang diinterview, yang menginterview lebih dari 1, 2, 3, 4. Jadi kita waktu menjustifikasi kita bilang, oh, kita setuju kok dari 4 ini itu kan. Atau terus sudah kita ada probation. Kita rekrut 2 bulan atau 2 tahun. Nanti kalau udah bagus baru kita jadi permanen. Itu salah satu tahapan supaya proses interview kayak gitu untuk dapat kerja ya. Jadi ya begitulah. Jadi ada lagi yang perlu diterangkan nggak? Apalagi yang mau ditanyain tentang rekrutmen? Intinya dari APJ Asia Pasifik tuh benar-benar intens gitu ya Pak, ke masing-masing institusi pendidikan. Iya, ya. Jadi kita juga dulu saya di Belanda pernah bikin workshop untuk apa namanya mock interview, pura-pura interview. Jadi saya nggak buka job, tapi saya dengan teman saya kita pura-puranya company kita menginterview. Jadi orang itu bikin CV, kita cek CV-nya. Wah, bahasa Inggrisnya ini fotonya ini nggak ada pertanyaan kan, pasang foto atau nggak pasang foto gitu-gitu ya. Terus terus ada yang panjang, bikinnya 7 halaman, 8 halaman, padahal terus lihat isinya apa, oh saya juara 1 nyanyi tingkat RT waktu SD gitu kan. Ya ini nggak perlu lah, itu jadi kita kasih tips. CV itu 3 halaman maksimum gitu.
Keren Pak. Iya, kayak kita kan APG ini kan fokus ke petroleum gitu ya. Nah, kalau di industri sekarang dunia migas tuh lagi seperti apa sih Pak kondisinya? Ya, sekarang kalau dunia migas itu terus terang dunia migas tuh berubah-berubah, ya kan? Nah, pertama yang berubah adalah harga minyak. Naik turun, nanti ada perang, harga naik, harga turun. Terus dan kita kan supply energi kepada komunitas dunia. Nah, komunitasnya juga kadang-kadang ada yang sentimen, oh saya nggak mau lagi pakai minyak, kurang apa, kurang bersih. Terus tiba-tiba ada perang, wah nggak bersih juga nggak apa-apa, yang penting ada dulu gitu ya. Contohnya yang karena di Ukraina perang itu kan dulu kan, ya jadi dulu saya masih ingat tahun 2019 sebelum perang Ukraina itu kita nggak mau gas, cari jual gas susah katanya kan, maunya cepet duit, oil, cepet duit. Setelah 2019 waktu perang terbukti kan Rusia ngeblok yang supply. Nah, akhirnya mereka negara-negara yang biasanya import dari Rusia juga, wah susah nih kayak gini, jadi nggak apa-apa lah gas gitu kan, yang penting ada dulu gitu kan. Nah, tapi sebagian lagi bilang, oh tapi itu oil itu tidak bersih ya, not a green energy, itu fossil fuel, global warming segala macam. Akhirnya yang sekarang saya lihat kan mereka pakainya gas sebagai transition energy. Nah, jadi gas masih diperlukan. Di Indonesia banyak gas, tapi di Indonesia harus lebih sering, rajin mencari ya, kira-kira gitu. Ya, itu secara global banyak perubahan. Sekarang ada global warming, ada renewable energy, itu menjadi faktor-faktor yang membuat kestabilan terganggu. Nah, jadi tapi secara umum seperti tadi juga disampaikan Peter Grant di talk itu, ya kita masih perlu, masih 50 tahun ke depan juga kita masih perlu. Belum ada yang bisa menggantikan. Nah, tentunya memang kita harus bekerja keras untuk renewable, tapi in the meantime, sementara kita nyari di sana, ini supply oil and gas juga harus stabil. Nggak bisa dilupakan begitu saja. Ya. Masih banyak yang butuh oil and gas ya Pak. Iya. Masih belum bisa langsung semuanya transisi gitu, masih belum bisa. Ya, itu baru energi. Belum lagi kan pakaian apa segala macam, banyak yang dari bahan materi plastik, obat-obatan, itu semua tuh dari oil juga, ya kan? Energi hanya sebagian kecil. Pesawat terbang aja sekarang belum bisa digantikan ya. Nah, jadi masih harus terus di-maintain produksinya. Jadi meskipun udah banyak propaganda yang bilang, oh ini Wah, habis nih minyak udah mau habis nih Pak, itu udah nggak dipakai, udah ada solar. Ya kalau misalnya nggak dicari ya habis lah. Makanya kita harus nyari gitu. Sama ada geologis pasti ada ya Pak ya. Iya, geologisnya harus nyari. Iya benar Pak, tugas kita berarti geologis. Explorer ya, pokoknya petroleum geologis secara umum harus bekerja. Benar Pak. Ngomong tentang kondisi migas tadi Pak, kondisi migas itu terpengaruh nggak sih Pak sama politik gitu Pak, sama politik? Oh ya, sangat berpengaruh. Ya, kestabilan politik ya, itu kan sangat penting. Jadi saya kebetulan bantu di Pertamina di business development. Nah, kita nggak cuma lihat di subsurface aja, tapi kita lihat kalau di surface-nya konflik, di tengah perang Rusia Ukraina, ya gimana kita mau eksplor? Kita mati konyol, udah tahu lagi perang, ngapain kamu eksplorasi di situ kan? Ada ditembak ya Pak? Iya, jangan sampai kan. Ya, terbanyak kan daerah-daerah yang masih belum clear status politiknya. Misalnya dispute di South China Sea, ya itu kan banyak klaim dari Cina, ya kan? Jadi kita mau eksplor di sana, nanti kapal Cina datang bilang ngapain kamu di sini gitu, pergi. Padahal kita kan pikir oh kita dapat izin, tapi dia bilang kamu dapat izin sepihak, misalnya gitu kan. Ya juga sama dengan beberapa daerah di Indonesia yang masih agak rawan dengan penembakan seperti di Papua. Ya itu kita juga lihat industri akan melihat berapa kondusif di sana, ya kan. Jadi kita harus lihat jangan sampai kita memperkeruh suasana politik. Kalau misalnya kita nggak ada kegiatan eksplorasi di sana tuh
katakanlah aman-aman misalnya kan. Sekarang aja udah belum tentu aman kan. Nah, apalagi kalau kita doing aktivitas di sana, nah itu membuat kesempatan buat orang-orang yang punya kepentingan politik akan melakukan hal-hal tertentu supaya lebih expose. Nah, gitu. Jadi kita sebagai petroleum industri juga melihat juga ya, jangan sampai kita menambah kekeruhan. Kalau kan masih banyak daerah-daerah yang masih lebih tenang, yang masih bisa di manage. Nah, jadi dan nggak perlu mengorbankan nyawa. Jadi itu penting ya. Kalau ada yang korban nyawa malah nggak jadi itu Pak. Iya, makanya kita berkabung cuma nyari minyak, bukan cuma, tapi untuk mencari minyak terus ada orang yang berduka kan nggak lucu juga. Nah, jadi itu perlu dipikirkan. Jadi kita kestabilan politik, bagaimana pemerintah mengkontrol suatu area ya supaya membantu kita eksplorasi, itu sangat penting. Harus efektif ya Pak ya juga. Ya? Harus efektif. Kalau misalnya nggak efektif masih setengah-setengah, ya mendingan jangan dulu, tunggu sampai semuanya calm down. Nah, jadi istilahnya pemerintah membuka jalan, ya, jangan baru kita masuk melakukan eksplorasi sesuai dengan keterampilan kita. Tapi kalau kita yang buka jalan juga, keterampilan kita bukan buka jalan, kita kan eksplorasi. Ya. Gitu. Kan tadi berdasarkan apa yang Pak Iman ngomongin tuh perlu banyak ada penyesuaian ya Pak ya, kondisi-kondisi politik yang ada gitu ya Pak ya, yang bisa menghalangi pencarian gas gitu ya Pak. Nah, yang Bapak lihat sendiri tuh kira-kira peran utama di perusahaan-perusahaan nih Pak, gimana sih Pak cara mereka ini bisa menyesuaikan dirinya buat mencari si gas ini despite adanya konflik-konflik itu tadi Pak? Jadi ya konflik untuk beberapa daerah ya, tapi secara umum kan kita udah kayak misalnya di tempat lain pemerintah sudah menggaranti mengkontrol suasana, jadi lebih kondusif kita melakukan kegiatan kita, jadi kita bisa fokus ke kegiatan eksplorasi kita. Dan sekarang udah banyak perusahaan-perusahaan yang datang mengetuk pintu ya untuk mau masuk. Kemudian juga dari pemerintah kita juga rajin istilahnya menjemput bola. Nah, kita kunjungan kemarin teman-teman ada yang pergi ke Cina, minggu depan ada yang ke Jepang, terus ada yang pernah ke Australia, ke Amerika. Jadi kita istilahnya jemput bola gitu. Jadi kita nggak pasif tunggu gitu. Tapi mereka juga kita engage. Nah, mereka tanya apa yang baru gitu. Indonesia kan udah tahu semua. Oh, ini ada yang baru nih, baru bikin studi, ada data baru, ada regulasi baru. Jadi pemerintah tuh berperan dalam regulasi ya. Nah, saya pernah lihat pemerintah kita sudah bisa bernegosiasi. Ya, kalau dulu tuh kan harga mati ini pokoknya splitnya berapa? 80-20, take it or leave it, gitu kan. Kalau sekarang kan, wah 80-20 kita nggak jalan nih, kita nggak balik modal nih. Terus pemerintah kan nanya, kamu maunya berapa? Nah, kan jadi lebih enak, ya kan? Ada diskusi. Kita maunya segini, terus tapi kita susah nih, lama. Oh, gimana caranya biar cepat, gitu kan? Kamu maunya apa? Kita maunya begini nih, oke. Gimana? Jadi ada dialog ya, lebih terbuka. Itu tentunya lebih enak daripada take it or leave it. Ini pokoknya area kita segini nih. Ya lu mau apa enggak gitu. Kalau nggak mau pergi aja gitu kan. Itu dulu sempat kayak gitu. Nah, tapi sekarang kita juga memang negara kita perlu energi lebih banyak. Ya kita coba ya, mengengage. Nah, kita bantu ya, pemerintah kita udah banyak juga sih membantu. Jadi itu ada ya, kita nggak bisa semua sama ratakan. Kayak insight baru nih yang dari tadi kita nggak tahu ternyata. Iya, ternyata tahu. Ternyata jadi tahu nih. Yang nonton juga pasti gitu sih. Iya, teman-teman ini juga pasti tadinya sebelum nonton ini, Oh jadi gini ya. Iya. Ya. Buat itu mungkin dari Bapak apakah ada pesan terakhir buat teman-teman ABG? Oke, untuk teman-teman APG, saya anggap kalian sekarang student ya, ini banyak student today, leader tomorrow, ya. Jadi saya berharap pengalaman kalian waktu jadi student ini bisa dipakai untuk nanti siapa tahu ada yang jadi pemimpin
ya kan, leadership tadi kan ngomong soal leadership, leadership, bikin regulation, ya kan. Nah, saya bukan orang politik, tapi saya tahu dunia politik punya tantangan tersendiri ya. Seperti saya tadi bilang, kalau kita geologi kan biasanya bicara soal data, soal batu, kita bicara dengan batu. Kalau kita batu kita maki-maki nggak ada yang tersinggung. Nah, tapi kalau kita di dunia politik kita dealing dengan makhluk sosial, nah itu juga itu tantangan sendiri karena mereka bisa against kita, bisa protes ini, protes itu. Nah, jadi tantangan tersendiri. Tapi ya penting ke depannya kita bisa mengerti bagaimana caranya menarik investor masuk, ya. Kadang-kadang kita bisa memberikan mereka jalan. Misalnya peluang-peluang yang kita sedang memperjuangkan juga supaya data di Indonesia ini supaya free. Ya, kita data di Indonesia karena kita berhubungan dengan geoscience itu kan kita sangat depend on data. Nah kita sudah lalai lah selama ini tuh data itu tidak di manage dengan baik. Nah sekarang kita udah mulai data dikumpulkan, dibuat online, dibikin study. Nah tapi kedepannya kita harapkan supaya data-data bisa terbuka dan free. Ya jadi seperti di Australia, di Norway, negara-negara maju itu data dibuka aja. Toh mau eksplorasi kan harus minta izin juga ke kita. Jangan mau minta data harus dimintain duit. Minta seismik dimintain duit. Dulu gitu. Apa-apa diminta. Dan minta duitnya nggak murah. Jadi saya kan belum tentu mau eksplorasi. Saya mau lihat dulu datanya. Itu aja udah dimintain duit. Jadi yang sekarang itu kita mencoba mendorong pemerintah supaya coba data-data dibuat free. Orang buat study, menarik itu sebagai umpan. Jadi kalau kita mancing itu kan harus ada kailnya dulu nih. Nah kailnya itu data. Nah kalau dia udah deket itu, nah dia masuk kan, nah kita bisa mengail nih investor masuk, kira-kira seperti itu ya. Terus ya yang lainnya ya, mulai dari student mulai aktif ya. Memang kita di sini di APG, tapi kalau dari APG sebetulnya kita encourage peluang sebanyak mungkin. Kalau APG presiden kan cuma satu, ya jadi jadilah presiden yang lain, SCG kah, IATMI kayak apa gitu. Itu penting buat CV kan. Nah, dan kalian belajar juga untuk problem solving. Nggak mesti jadi presiden, jadi koordinator event, jadi pewawancara kayak kalian. Itu kan juga ada challenge sendiri supaya timing harusnya sebagai bumbu-bumbu di sini kita gitu ya Pak ya, biar gak dry gitu ya pakai biji ya. Oke. Kita udah ngomong panjang banget tadi ya, ngobrol-ngobrol seru banget tadi kita udah nggak tahu berapa jam tadi kita ya. 10 jam ya. 10 jam kita kayak ngobrol di sini ya, ngobrol di sini. Ini air udah kering gitu banyak airnya. Oke, kita mau bilang makasih ya buat Bapak Gatman. Ya, sama-sama. Buat waktunya, ilmunya, Pak juga tadi habis jadi pembicara juga ya Pak ya. Di Wildcat tadi ya Pak ya. Wildcat terus sempetin buat kesini Pak, buat kita berbincang-bincang juga di sini. Dari saya, Raisa, mau mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Herman. Dan saya juga dari Puji mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan kata-kata dari kami. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan supaya bisa sharing dengan teman-teman semua di sini. Oke, itu dulu aja. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton dari tadi ya. Iya, mau nonton udah panjang banget kita tadi ya. Kalau misalkan nonton apa aja berarti teman-teman menarik banget kita sama apa yang kita omongin dari tadi ya. Oke, mungkin ditunggu di next APG Talk. Dadah. Dadah teman-teman.